beberapa hal yang kita bahas. Jadi kemarin sudah mulai masuk setelah dari perhitungan hujan rencana, kemudian kita masuk ke pembahasan terkait dengan unit hidrograf. Tapi sebelum ada pembahasan detail terkait dengan unit hidrograf, ada beberapa hal yang saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan hidrograf itu dipengaruhi oleh apa saja, ya. Nah, di pertemuan kemarin sudah sempat saya sampaikan sekilas, jadi ada yang sudah saya singgung terkait dengan kondisi meteorologinya, jadi ada kaitan dengan hujannya. Kemudian yang satunya lagi adalah kondisi terkait dengan jaringan sungainya yang pada das. Ya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di situ. Screen sebentar ya. Baik, sebelum saya share screen, mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk kode absennya adalah 81395. Kode absennya adalah 681-395 ya. Baik, saya izin share screen. Sudah munculkah? Sudah ya. Jadi ini yang sempat kita bahas kemarin ya. Ada definisi juga yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan hidrograf itu merepresentasikan apa ya. Kemudian ini adalah literatur yang bisa digunakan ya. Jadi kalau misalkan kalian memang Bu, saya ada literatur yang lain, boleh ya. Jadi sebenarnya untuk buku hidrologi banyak ya, tidak hanya yang saya tunjukkan di layar ini aja, tapi ada beberapa buku hidrologi lain yang kalian bisa gunakan di sini ya. Baik, kita masuk ke materi yang kemarin sudah sempat saya singgung di pertemuan hari Selasa. Jadi dari awal ya, di awal pertemuan hari Selasa kemarin sudah sempat saya gambarkan terkait dengan bentuk hidrograf ya. Yang mana sebenarnya bentuk hidrograf itu mungkin bisa jadi misalkan bentuk hidrograf yang kita gambarkan kemarin itu mungkin bisa kurang lebihnya dideskripsikan bahwa dia mendekati suatu bentuk ya. Jadi misalkan ada yang mendekati bentuknya hampir mirip dengan persegi panjang ya. Kemudian ada lagi yang mungkin bentuknya hampir mirip dengan persegi empat ya, atau mungkin bentuknya yang hampir mirip dengan segitiga. Nah, sehingga kalau dari bentuk-bentuk itu ya, jadi dari bentuk-bentuk das yang kemarin kita sudah pelajari sebagian atau mungkin dari beberapa soal yang kalian sudah pernah latihkan kalian sudah pernah latihan di tugas pertama. Jadi membuat batas das. Dari proses pembuatan batas das itu kan kita akan kelihatan bahwa bentuk dasnya seperti apa ya. Jadi kalau dilihat kurang lebih ini mirip dengan ini, ini mirip dengan ini. Nah, dari gambar yang kemarin sudah saya deskripsikan bahwa di situ di dalamnya das itu ada beberapa jaringan sungai ya. Ada jaringan sungai, kemudian ada luas catchment yang juga dia berpengaruh ya di situ. Nah, dari jaringan sungai ada hubungannya dengan panjang ya, panjang sungai yang kemarin juga sudah saya sampaikan ada beberapa hal di situ ya. Kemudian ada luas catchment yang dia juga berpengaruh, sehingga dari situ bisa diketahui bahwa jika bentuk das yang kemarin itu merepresentasikan bentuk-bentuk yang mungkin segitiga atau mungkin persegi panjang ya, pendekatan seperti itu, maka yang mana bentuk-bentuk itu juga dipengaruhi oleh panjang sederhananya kemarin bisa digambarkan oleh suatu persamaan jika jaringan sungainya panjangnya adalah sekian kilometer misalkan ya. Kemudian luas catchment-nya sekian kilometer persegi atau sekian hektar. Sekian hektar harus diubah menjadi kilometer persegi ya. Kalau misalkan kita mau menghitung menggunakan persamaan rasional. Jadi misalkan sederhananya kita menghitung persamaan rasional debitnya. Dari bentuk das yang kemarin kita gambarkan, bentuk 1, 2, dan 3 ya, dengan bentuk seperti itu dan kondisi jaringan kondisi jaringan sungainya tertentu begitu ya. Maka
debit yang dihasilkan di suatu titik pengamatan itu akan berbeda antara das yang satu, kedua dengan yang ketiga, ya. Yang mana kalau misalkan jaringan sungainya semakin panjang, ya, maka dia akan berpengaruh di mana? Jaringan sungai kemarin berpengaruh di LS, ya. LS itu berpengaruh di, jadi jaringan sungai itu, panjang sungai itu direpresentasikan atau diinikan diwakili oleh LS, ya, notasinya LS. Yang mana LS ini akan berpengaruh pada saat kita nanti menghitung waktu terkait dengan TF, ya. Jadi waktu yang dibutuhkan air untuk bisa mengalir pada suatu saluran dari titik terjauh ke titik konsentrasi atau titik outlet yang kita tinjau. Nah, jadi kalau misalkan waktunya semakin panjang, ya, yang mana TF ini bagian dari TC, ya. TC itu kan T0 ditambah TF, ya. T0 itu adalah time over land flow, air yang jatuh di suatu lahan menuju ke suatu saluran, ya. Kemudian TF itu adalah waktu yang dari saluran yang paling ujung itu menuju ke saluran yang titik konsentrasi yang kita tinjau. Sehingga itu diwakili oleh nilai TC. Sehingga nilai TC ini ada kaitannya dengan panjang saluran. Jika panjang salurannya semakin besar, maka apa? TF itu kan panjang saluran dibagi dengan kecepatan. Jadi LS per VS. Jadi kalau panjang salurannya semakin panjang, maka LS-nya semakin panjang. Ya kan, panjang saluran semakin panjang, LS-nya makin panjang, maka TF-nya pun juga akan makin panjang. Ya kan, kalau TF-nya makin panjang, ya, maka TC-nya akan makin panjang ataukah tidak? Makin panjang mestinya, ya, karena dia berbanding lurus di persamaannya. Nah, TC ini nanti akan dimasukkan atau diinputkan, dijadikan input data di perhitungan intensitas, ya. R24 dibagi 24 dikalikan 24 per TC dipangkatkan 2/3, ya. Nah, intensitas dengan TC ini berbanding terbalik, ya. Sehingga kalau misalkan waktunya semakin lama, ya, kalau waktunya semakin lama, maka pembaginya kan semakin besar TC-nya, ya kan? Berarti intensitasnya akan semakin kecil, ya. Kalau intensitas semakin kecil, maka Q-nya semakin apa? Nah, sehingga itu yang korelasi antara waktu konsentrasi dengan panjang saluran dengan debit, ya. Jadi kalau waktunya semakin panjang, maka debitnya akan semakin kecil. Tapi kalau waktunya semakin pendek, artinya dia akan lebih cepat sampai di suatu titik konsentrasi, debitnya akan lebih besar, ya. Nah, puncaknya pun juga lebih cepat, ya. Jadi kalau di pertemuan sebelum UTS kalian sudah belajar terkait dengan debit puncak. Waktu untuk mencapai debit puncak itu akan menjadi lebih cepat, ya, pada saat time of concentration-nya dia lebih cepat, ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara bentuk das itu, jadi bentuk das itu akan sangat berpengaruh terhadap bentuk hidrografnya kita nantinya, ya, karena di dalamnya das itu ada beberapa variabel yang memberikan pengaruh ke perhitungan debit, ya, yang mana hidrograf itu kan diwakili oleh debit, nilai debit terhadap waktu, ya. Jadi fluktuasi debit terhadap waktu. Nah, kemudian di pertemuan hari Selasa kemarin ada dua hal di sini yang sempat saya singgung. Jadi ada dua hal yang berpengaruh, yang mana itu pun juga sudah saya singgung di pembahasan terkait dengan panjang sungai, ya. Jadi yang pertama adalah climatic factors dan yang kedua adalah physiographic factors. Climatic factors itu terkait dengan apa? Climatic factors itu terkait dengan, ya, hujannya sendiri, ya. Jadi hujannya ini seberapa besar? Jadi tinggi hujannya berapa, ya? Tinggi hujannya berapa milimeter? Karena antara das yang satu dengan das yang lainnya, misalkan seperti yang kemarin, ya, kalau misalkan memang lokasinya mungkin ya berjauhan, tidak pada lokasi yang sama, maka antara das yang satu dengan yang lainnya pasti dia memiliki tinggi hujan yang berbeda, ya kan? Memiliki tinggi hujan yang berbeda. Sehingga itu sudah jelas pada saat tinggi hujannya berbeda, maka intensitasnya pun juga akan berbeda, ya, karena tinggi hujan ini masuk ke persamaan intensitas, maka hasilnya beda. Kalau misalkan hujan di das A, das B, kemudian das C, dia memiliki tinggi hujan yang berbeda, maka intensitas di masing-masing das pun juga akan berbeda, ya. Nah, itu terkait dengan climatic factors, dan kemudian juga ada kaitannya dengan evapotranspiration.
Jadi kalau di evapotranspirasi, ya kalau misalkan kalian belajar terkait dengan siklus hidrologi, ya kemarin hujan, kemudian ada evapotranspirasi, ada infiltrasi, ya. Nah, ini kan juga akan berpengaruh di besarnya air yang nanti akan jumlah air yang nanti akan mengalir di suatu saluran atau suatu sungai, ya. Sehingga ini juga masuk di variabel climatic factors. Jadi kalau di climatic factors kemarin, kalau untuk yang meteorologi kemarin kan kalian belajar beberapa hal, ya. Ada meteorologinya sendiri terkait dengan hujan, kemudian ada evaporasi, ada infiltrasi, ya. Nah, itu masuk di bagian climatic factors. Kemudian kalau fisiografik di sini kemarin dibagi menjadi 3 hal: basin karakteristik, infiltration, ya, sama channel karakteristik. Nah, ini yang mungkin agak kenapa infiltrasi tidak masuk di climatic factors, ya, walaupun dia sebenarnya ada kaitannya dengan siklus hidrologi yang kemarin. Karena infiltrasi di sini yang dimaksudkan ini adalah karakteristik infiltrasi yang dia berkaitan dengan kondisi tutupan permukaan tanahnya, ya, sehingga masuknya di physiographic factors. Jadi kalau physiographic factors yang pertama itu terkait dengan karakteristik dari dasnya, ya, karakteristik dari dasnya, bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa besar, kemiringannya berapa. Jadi kemiringan ini bisa jadi kemiringan terkait dengan kemiringan lahan, atau juga bisa jadi terkait dengan kemiringan sungai, ya. Nah, sehingga itu akan berpengaruh di nilai hidrografnya. Kemudian cekungannya, ya, seberapa banyak cekungannya, kemudian seberapa panjang cekungannya, cekungan-cekungan. Jadi sungai atau mungkin cekungan-cekungan alam yang ada di suatu das itu berpengaruh di air yang nanti diterima di satu titik konsentrasi, ya, atau air yang mengalir atau debit yang mengalir di suatu titik konsentrasi. Elevasi, kemudian kepadatan dari sistem drainasenya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau untuk kepadatan dari sistem drainase ini ada hubungannya dengan yang tadi, ya, jaringan sungai, ya. Jadi semakin banyak jaringan sungainya atau mungkin percabangannya, maka drainage density-nya pun juga semakin besar. Ya, jadi kalau drainage density-nya semakin besar, maka airnya ini tidak hanya di satu saluran saja jalannya, tapi dia kebagi menjadi beberapa cabang sungai, ya. Nah, kemudian elevasi yang poin E terkait dengan basin karakteristik untuk elevation. Elevation ini kaitannya dengan apa? Nah, sebenarnya elevation ini ada kaitannya juga dengan yang slope, ya, dengan yang slope. Dari elevasi ini kita bisa tahu, oh, slope-nya adalah sekian persen, ya. Baik ini elevasi di sungainya maupun elevasi yang ada di dasnya. Elevasi terkait dengan lahannya. Karena ini saling berpengaruh, mempengaruhi ke seberapa besar kemiringan dari lahan itu sendiri, atau seberapa besar kemiringan dari sungai, ya, atau seberapa besar kemiringan dari saluran drainasenya, ya, elevation itu. Nah, kenapa ini berpengaruh di perhitungan hidrograf? Karena kembali ke perhitungan yang tadi. Jadi kalau slope, ya, slope itu kan di notasinya adalah S atau I, ya. Kalau slope untuk yang di lahan itu biasanya kita mungkin bisa menggunakan S0, ya, SO, ya. Kalau untuk yang di saluran ada yang menuliskannya dengan S, ada yang menuliskannya dengan I, ya. Nah, kemiringan ini akan berpengaruh di mana? Jadi kalau untuk yang kemiringan lahan, semakin dia besar miringnya, maka semakin apa? Semakin dia besar miringnya, maka kecepatan air untuk bisa mengalir dari suatu titik ke titik yang lain akan semakin cepat, ya kan? Tapi kalau dia agak landai, maka dia akan sedikit melambat, ya kan? Nah, begitu juga untuk yang saluran. Kalau yang saluran, kemiringannya dia landai, maka ya sudah, kecepatannya mungkin tidak akan sebesar pada saat kemiringan sungai tersebut lebih terjal. Ya, jadi kalau kemiringannya terjal, maka dia punya kecepatan aliran yang lebih tinggi. Nah, kecepatan aliran ini nanti berpengaruhnya di mana? Kecepatan aliran ini berpengaruhnya di waktu, ya, di waktu. Semakin cepat airnya bisa mengalir, ya, semakin besar kecepatan aliran, maka T-nya akan semakin apa? Jadi kalau V-nya semakin cepat, artinya apa? Nilai V-nya kan kecil kan. Kalau nilai V kecil berarti dia lebih sebentar. Kalau nilai V-nya besar maka dia lebih apa, Nak? Kalau nilai V-nya besar maka dia lebih cepat, ya, artinya, ya. Suara saya kedengaran kah? Kedengeran, Bu. Kedengaran, ya. Jadi kalau kemiringannya semakin besar,
ya, maka apa pengaruhnya? Maka airnya akan lebih cepat mengalir, ya. Nilai V-nya akan lebih besar, ya. Kalau nilai V-nya lebih besar, maka pengaruhnya di mana? Debit, Bu. Iya, pengaruhnya di debit ya. Dia pengaruhnya di waktu juga sebenarnya. Ada pengaruh di waktu. Ada pengaruh di waktu sehingga dia ada pengaruh di debitnya ya. Tapi ini pun juga dipengaruhi oleh variabel yang lain ya. Jadi misalkan kalau yang saya bahas adalah kemiringan di lahan. Kemiringan di lahan itu dia akan mempengaruhi air, misalkan air hujan jatuh di suatu lahan, kemudian dia menggelinding karena kan kalau ada kemiringan dia pasti akan menggelinding gitu kan, akan mengalir. Kemudian dia mengalir berdasarkan kemiringan yang ada. Kalau kemiringannya dia semakin curam, maka mengalirnya akan lebih cepat. Tapi kalau misalkan dia agak landai, maka mengalirnya pun juga lebih lambat dari yang sebelumnya pada saat permukaannya lebih terjal. Ya, cuman ini pun juga dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel apa? Variabel terkait dengan tutupan lahannya. Ya, atau kalau di hidrologi nanti kalian akan belajar terkait dengan ND, koefisien ND. Koefisien ND itu terkait dengan tutupan lahan. Jadi kalau kemarin kan kita sempat bahas terkait kalau misalkan eh, tutupannya berupa kaca, ya, air yang mengalir di atas kaca dengan air yang mengalir di atas rumput atau mungkin air yang mengalir di atas tanah, ya, mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah yang dari kalau misalkan permukaannya dari kaca, ya, artinya semakin halus tutupan lahannya, maka dia akan semakin cepat mengalirnya dengan asumsi bahwa tidak ada hambatan aliran di permukaan tersebut, ya kan? Sehingga selain kemiringan yang dia akan mempengaruhi kecepatan maupun waktu, ada hal lain yang juga berpengaruh di situ, yaitu tutupan lahannya. Apakah dia eh, permukaan tanahnya ditutupi oleh rumput, ataukah permukaan tanahnya ditutupi oleh pasir, ataukah permukaan tanahnya ditutupi oleh tanah, ataukah batuan, ya. Karena itu nanti akan berpengaruh di cepat atau lambatnya air mengalir, ya. Kemudian kalau dibahas terkait dengan channel karakteristik. Jadi channel karakteristik di sini Jadi kalau channel karakteristik di sini ini terkait dengan cross sectionnya, ya. Cross section itu terkait dengan penampang melintang. Kemudian kekasaran penampang, ya, dan kapasitas dari cross sectionnya seperti apa. Nah, kenapa ini berpengaruh di perhitungan hidrograf? Karena ya variabel-variabel ini nanti akan berpengaruh di besarnya Q, ya kan? Atau mungkin ada salah satu variabel juga yang di sini berpengaruh terhadap kecepatan. Misalkan untuk channel karakteristik, kalau tadi ya kemiringan lahan terhadap tutupan lahan, ya, kemiringan lahan dan tutupan lahan dia berpengaruh di time over land flow atau waktu yang dibutuhkan air untuk bisa mengalir di suatu lahan, ya, dari satu titik ke titik yang lain, ya. Nah, kalau yang terkait dengan channel karakteristik ini ada satu variabel juga yang bisa dihubungkan dengan kemiringan. Cuman ini kemiringannya, ceritanya kemiringan yang di saluran ya, bukan kemiringan yang di lahan. Kalau sudah hubungannya dengan channel karakteristik. Nah, variabel apa itu? Variabel kekasaran penampang. Ya, jadi kalau misalkan saya punya penampang saluran, ya penampang saluran itu dia kan punya kemiringan ya. Kalau nggak ada kemiringan air nggak akan bisa mengalir. Jadi karena ada kemiringan tertentu sekian persen, kemudian karena ada kemiringan itu maka dia berpengaruh di cepat atau lambatnya air untuk bisa mengalir, yaitu diwakili oleh nilai V, flow velocity-nya. Tapi ada variabel lain yang terkait dengan kekasaran penampang, ya. Jadi kalau di persamaan V, ya mungkin kalau misalkan kemarin kita sudah sempat bahas dan kalian juga masih ingat mestinya ya, V sama dengan 1/N ya dikalikan R pangkat 2/3 ya dikalikan S pangkat setengah. Nah, dari persamaan itu kita sudah bisa lihat bahwa S yang dimaksud itu adalah slope-nya, ya. Jadi S yang dimaksud itu adalah slope-nya, kemiringannya. Kemudian N, tadi saya sampaikan bahwa ada kekasaran penampang atau kaitannya dengan material dari penampang. Ya, ini yang mana yang roughness itu. Jadi ini direpresentasikan atau diwakili oleh nilai N kalau di persamaan Manning. Sehingga bisa diketahui bahwa kekasaran penampang itu juga dia akan mempengaruhi berapakah besarnya V.
ya. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa dua variabel atau dua faktor ini, climatic factors maupun physiographic factors, itu akan berpengaruh di berapakah hidrograf yang akan mengalir di suatu sungai, ya. Sehingga kalau misalkan kita mau menjabarkan atau mungkin mau menganalisa terkait dengan debit hidrograf tersebut, maka kita harus mengenali beberapa hal ini, ya. Jadi kita harus tahu climatic factors-nya seperti apa, physiographic factors-nya seperti apa, hujannya berapa tingginya, kemudian dasnya seberapa luasnya, bentuknya seperti apa, kemiringannya berapa. Nah, itu yang harus kita ketahui, ya. Baik, itu terkait dengan beberapa hal yang mungkin kalian bisa klasifikasikan terkait beberapa faktor atau mungkin variabel yang berpengaruh di perhitungan hidrograf. Nah, ada beberapa komponen hidrograf di sini yang mungkin kalian juga sudah pernah dapatkan pada saat sebelum UTS, ya. Jadi ada lengkung naik, kemudian ada puncak, ada lengkung turun, ya. Itu sebenarnya sudah dipelajari, cuman saya review lagi, ya. Sehingga itu merepresentasikan hidrograf. Jadi hidrograf itu terdiri dari beberapa komponen. Ada lengkung naik, ada puncak, ada resesi kurva resesi, ada lengkung resesi, ya. Jadi hidrograf melukiskan suatu distribusi waktu dari pengaliran di tempat pengamatan dan menentukan kekompleksan karakteristik daerah aliran dengan suatu lengkung tunggal, ya. Jadi suatu lengkung tunggal maksudnya satu lengkung begitu, ya. Satu lengkung tunggal. Di mana dalam satu lengkung tunggal itu dia terdiri dari 3 bagian. Itu yang bawah bukan satu, ya, yang lengkung resesi itu itu 3. Jadi hidrograf banjir itu terdiri dari 3 bagian. Yang atas, ya, satunya adalah lengkung konsentrasi, ya, jadi lengkung naik mulai dari titik awal menuju ke debit puncak, ya, menuju ke debit puncak, di mana dari awal menuju ke debit puncak itu merepresentasikan TC, ya, time of concentration. Nah, kemudian setelah itu kita mencapai ke debit puncak, ya, atau bagian puncak. Dari debit puncak itu terus kemudian kan mulai turun lagi dia mulai turun lagi, itu disebut sebagai lengkung resesi, ya. Jadi 3 bagian yang mewakili hidrograf tunggal. Jadi bentuk hidrograf tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa deskripsi singkat, ya, terkait dengan bagian-bagian hidrograf tersebut. Yang pertama, tadi untuk lengkung konsentrasi atau lengkung naik, ya, merupakan suatu fungsi dari time area histogram, ya, lama waktu hujan dan keseragaman hujan. Ini yang kemarin kalau misalkan kalian belajar terkait dengan histogram kan kelihatan, ya, lama waktu hujannya berapa, kemudian keseragaman hujannya seperti apa, ya. Kemudian untuk yang bagian puncak, jadi faktor yang menentukan besarnya ordinat puncak hidrograf atau debit puncaknya itu dan lama waktu tercapainya puncak tersebut, ya, itu dari aliran langsung atau direct runoff. Sebentar, ya. Jadi faktor yang menentukan besarnya ordinat puncak hidrograf dan lama waktu tercapainya puncak hidrograf dari aliran langsung atau direct runoff ada 2 hal di sini, ya. Yang pertama tadi yang climatic factors, ya, yang kedua adalah physiographic factors atau mungkin faktor meteorologi dan karakteristik dari daerah aliran, ya. Nah, kemudian untuk yang lengkung turun dari puncak menuju ke bawah atau lengkung resesi itu, resesi ini terjadi setelah semua pengaliran yang masuk ke dalam sungai, ya. Setelah semua pengaliran yang masuk ke dalam sungai berhenti dan hidrograf aliran sungainya terjadi dari air yang ditampung di dalam palung tersebut atau air yang ditampung di dalam penampang melintang tersebut, ya. Dan juga mungkin berasal dari aliran air tanah, ya kan. Nah, sehingga kalau di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah diminta untuk memisahkan debit hidrograf yang memang berasal dari hujan, ya, dan yang berasal dari tanah. Jadi hidrograf itu biasanya kalau misalkan dia dimulainya dari nol, ya, dimulainya dari nol, maka
biasanya dia merepresentasikan hujannya ya. Tapi kalau misalkan dia start awalnya tidak pada nilai 0 ya, ada suatu nilai begitu yang mungkin konstan begitu, maka itu merepresentasikan base flow-nya atau air tanah. Base flow ini ada kaitannya dengan aliran air tanah ya. Nah, sebentar, tunggu sebentar. Nah, iya benar. Jadi dalam penentuan banjir pada sungai itu harus diketahui berapakah besarnya aliran langsung ya. Jadi kalau yang tadi ya, di yang sebelumnya kan disebutkan bahwa untuk lengkung resesi ini ya, untuk lengkung resesi, jadi kalau untuk lengkung konsentrasi itu dimulai pada saat dia awal terjadi hujan ya sampai dengan menuju ke debit puncak ya kan. Nah, kalau yang lengkung resesi ini terjadi pada saat semua aliran yang sudah masuk di suatu sungai itu berhenti ya, sehingga hidrograf yang ada di sungai tersebut itu benar-benar terjadi berdasarkan air yang ada di penampang melintang itu sendiri, yang mungkin dia juga berasal dari aliran air tanah ya. Nah, kemudian dari sini ya, jadi dalam penentuan banjir pada sungai perlu diketahui berapakah besarnya aliran langsung yang disebabkan oleh hujan, ya kan? Akan tetapi pada suatu sungai itu biasanya kan terdapat beberapa sumber, ya. Jadi sumber air yang ada di sungai itu tidak hanya berasal dari air hujan saja, tapi bisa jadi berasal dari tanah, ya kan? Nah, walaupun memang kalau misalkan dilihat lagi aliran air tanah itu pun juga asalnya dari hujan ya, tapi tidak langsung jatuh di palung sungai tersebut, tapi dia jatuh di suatu lokasi yang kemudian dia masuk infiltrasi ke permukaan tanah, kemudian dia mengalir masuk ke cekungan-cekungan ya, bisa jadi sumbernya macam-macam. Nah, kemudian kalau kita jabarkan lagi ya, jadi sumber-sumber air yang ada di sungai itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau misalkan kalian kemarin belajar terkait dengan siklus hidrologi akan kelihatan ya sumbernya dari mana aja. Yang pertama, aliran permukaan, ya kan? Aliran permukaan ini apakah dari hujan, Bu? Iya, aliran permukaan, aliran air tanah, interflow, kemudian groundwater flow itu semuanya juga dari hujan sebenarnya kalau diruntut dari siklus hidrologi ya. Dari kalau dari siklus hidrologi itu akan kelihatan bahwa air hujan itu kan akan ada yang tertahan oleh daun, kemudian dia menguap, disebutnya sebagai transpirasi. Ada yang dia ada yang bukan tertahan, ada yang kemudian dia jatuh ke permukaan tanah ya. Kemudian atau mungkin ada yang belum sempat jatuh ke permukaan tanah, kemudian dia menguap, evaporasi ya. Sedangkan yang jatuh di permukaan tanah itu akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, air ini akan bisa mengalir di permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Maka kita sebutnya sebagai surface runoff atau aliran permukaan, ya. Yang mana aliran permukaan ini pun juga nanti dia karena ada kemiringan permukaan tanah, maka dia akan mengalir mengikuti kemiringan tersebut, kemudian dia masuk juga ke cekungan-cekungan alam, ya. Atau mungkin masuk juga ke sungai, ya, atau mungkin masuk juga ke saluran-saluran, ya. Nah, kemudian tunggu sebentar. Nah, kemudian air yang mungkin di luar air yang mengalir di atas permukaan tanah itu ada juga air yang dia sempat masuk ke dalam permukaan tanah ya, atau disebutnya sebagai infiltrasi. Nah, air yang infiltrasi ke dalam tanah ini bisa menjadi beberapa bagian ya. Bisa menjadi aliran bawah tanah ya, subsurface flow atau mungkin interflow, atau mungkin dia bisa menjadi aliran air tanah ya, atau groundwater flow atau base flow. Nah, satu hal lainnya lagi yang bisa dijadikan sebagai sumber air di sungai ini adalah hujan di atas permukaan sungainya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan dari siklus hidrologi itu air-air yang mungkin jatuh di suatu lahan itu nanti akan mengalir ke sungai. Air yang meresap ke dalam tanah dia akan mengalir mengikuti pori-porinya tanah, kemudian dia pun juga nanti akan mengisi ke sungai tersebut, ya kan? Nah, selain itu, sungai ini kan saluran yang terbuka, ya kan? Sungai ini kan saluran yang terbuka. Pada saat terjadi hujan, ya, yang mungkin bersamaan dengan air-air yang mengalir dari aliran permukaan, kemudian aliran air tanah atau aliran bawah tanah,
pada saat yang bersamaan pun sungai yang sebagai aliran sungai yang sebagai saluran terbuka ini pun juga dia menerima air dari hujan, ya kan, karena ada air hujan yang memang jatuh langsung di atas permukaan sungai, ya, atau mungkin jatuh di atas permukaan sumber-sumber air lainnya, danau, rawa, atau mungkin dan lain-lain, ya, sehingga itu bisa dikatakan sebagai sumber aliran dalam sungai. Nah, jadi ya tadi sempat saya singgung terkait dengan hidrograf. Kalau misalkan dia nilainya mungkin kalau misalkan dilihat apa dari nilai nol, ya, maka bisa diketahui bahwa ya aliran airnya itu memang asalnya dari hujan saja. Tapi kalau misalkan start awalnya tidak pada nol, ya dia ada nilai tertentu gitu, maka nilai tertentu itu biasanya merepresentasikan base flow. Base flow itu aliran air tanah yang dia masuk ke dalam sungai, ya. Nah, tapi tidak semua sungai itu memiliki base flow atau aliran dasar. Jadi, Bu, base flow ini apa sih? Jadi kalau di sungai itu, kalau mungkin kalian pernah jalan-jalan ya, kalau di sungai itu ada eh, air yang mungkin dia pasti jadi gini, kalau misalkan di suatu sungai ya tidak terjadi hujan atau mungkin tidak pada saat musim hujan, dia itu ada air, ya. Nah, sumbernya dari mana? Berarti orang tidak ada hujan ya pada saat musim kemarau, tapi tetap ada air di situ, maka itu adalah base flow-nya, ya, atau aliran dasar yang dia selalu ada di situ. Nah, sumbernya dari mana? Dari air tanah yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi tidak semua sungai ini memiliki aliran dasar atau tidak semua sungai ini memiliki aliran base flow atau tidak semua sungai ini memiliki aliran air tanah. Kenapa? Karena kondisi ketersediaan aliran dasar ini ditentukan berdasarkan karakteristik dari sungainya, ya. Jadi ada 3 sungai yang kemarin juga sudah sempat saya singgung kalau nggak salah ya. Ada perennial, kemudian ada intermittent, kemudian ada ephemeral, ya. Apa beda ketiganya, Bu? Jadi beda ketiganya itu berdasarkan kondisi muka air tanah, elevasi muka air tanah terhadap dasar sungai, ya. Kalau yang sungai selalu ada base flow, sungai yang selalu ada aliran dasarnya itu masuk ke jenis sungai perennial, ya. Jadi kalau untuk perennial, kondisi muka air tanahnya ini selalu berada di atas dasar sungai. Nah, ini berbeda dengan yang intermittent maupun ephemeral, ya. Jadi kalau perennial pada saat kondisi musim kemarau itu muka air tanahnya pun itu juga selalu berada di atas dasar sungai, sehingga pada saat musim kemarau air tanahnya ini akan bisa mengisi sungai tersebut. Sehingga apa? Sehingga terlihat di penampang sungai itu akan selalu ada airnya. Ya, ini berbeda terkait dengan yang intermittent maupun ephemeral. Jadi 2 sungai untuk yang intermittent dan ephemeral ini tidak sama dengan yang perennial. Intermittent dan ephemeral ini untuk kondisi muka air tanahnya ini dia berada di bawah dasar sungai kalau pada saat musim kemarau, ya. Tapi kalau pada saat musim hujan maka dia akan naik di atasnya dasar sungai sehingga akan ada air yang masuk ke dalam sungai, ya. Nah, kalau untuk perennial sepanjang tahun ya sepanjang musim baik itu musim kemarau maupun musim hujan dia akan tetap ada airnya, ya. Jadi sepanjang tahun itu muka air tanahnya berada di atas dasar sungai. Nah, jenis ini yang akan mempengaruhi base flow-nya, ya. Jadi jenis ini yang akan mempengaruhi apakah di sungai itu memiliki aliran dasar ataukah tidak, ya. Nah, ini kurang lebih representasi atau mungkin yang bisa diwakili oleh masing-masing jenis sungai. Jadi kalau untuk yang hidrograf sungai perennial, kemudian hidrograf sungai intermittent, hidrograf sungai ephemeral. Jadi yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah perennial. Ya, jadi kalau yang perennial tadi kan sudah kelihatan bahwa karena memang
kondisi muka air tanahnya itu selalu berada di atas dasar sungai, maka pada saat musim kemarau pun ya pada saat tidak terjadi hujan tetap ada air yang masuk ke sungai itu ya, sehingga nilainya tidak pernah dia nol untuk discharge-nya, untuk debitnya ya. Sedangkan hidrograf untuk yang sungai intermittent maupun eufemeral itu ada kondisi-kondisi yang dia nilainya tidak ada debit ya. Karena terkait dengan kondisi yang tadi bahwa untuk intermittent dan eufemeral pada saat musim kemarau muka air tanahnya ini berada di dasar ya, berada di bawahnya dasar sungai sehingga dia tidak akan bisa masuk ke sungai tersebut. Nah, jadi kalau dari kurvanya itu akan kelihatan beberapa titik itu dia berada di titik nol ya. Nah, tapi kalau dibandingkan antara hidrograf sungai intermittent dengan yang ephemeral, bisa jadi untuk yang intermittent memang ketersediaan debitnya lebih besar dibandingkan dengan yang ephemeral. Tapi sekalipun begitu, pada saat musim kemarau dia tetap ya nilainya itu nol kalau untuk yang intermittent maupun ephemeral karena muka air tanahnya berada di bawah dasar sungai ya, jadi tidak mungkin masuk ke sungainya. Beda dengan yang perennial. Nah, kemudian jadi di sini ada beberapa uraian ya, uraian singkat terkait dengan hidrograf untuk yang dalam kaitannya ini dengan hidrograf yang kemarin kalian sudah sempat pelajari ya. Jadi untuk mendapatkan suatu banjir rencana dari nilai hujan, maka bisa dilakukan dengan mentransformir atau mentransformasi hidrograf hujan menjadi hidrograf aliran sungai ya, sehingga itu bisa digunakan untuk menentukan berapakah besarnya hidrograf satuan ya. Nah, semua hidrograf aliran suatu sungai di suatu daerah tertentu yang terjadi karena hujan selama waktu tertentu mempunyai basis yang sama ya. Jadi mempunyai basis waktu yang sama. Hal tersebut disebabkan karena ya bentuk hidrograf aliran yang disebabkan oleh hujan yang identik dan keadaan yang sama adalah identik pula, sehingga asas tersebut dijadikan dasar untuk menyusun hidrograf satuan yang merupakan hidrograf khas untuk suatu daerah aliran. Kalau misalkan dia punya karakteristik yang sama, dia punya waktu yang sama, mungkin bentuknya hampir identik, maka hidrografnya bisa diwakili oleh, artinya gini, hidrografnya bisa mewakili hidrograf das yang lain jika dasnya ini memiliki karakteristik yang sama. Jadi misalkan saya sudah memiliki atau menghitung, menganalisa terkait dengan hidrograf dari suatu das A begitu ya. Kemudian ada analisa lagi terkait dengan das B, yang mana bentuknya ini sebenarnya sama ya. Dia punya karakteristik yang identik, dia punya ciri yang identik, karakteristiknya sama ya. Sehingga hidrograf yang tadi sudah saya punya itu bisa mewakili hidrograf yang lain ya. Kurang lebihnya ya. Nah, ini terkait dengan pemisahan komponen hidrograf. Yang kemarin kalian sudah sempat pelajari sebelum UTS, tapi saya review lagi ya, karena supaya tahu komponen-komponennya itu pemisahannya seperti apa. Nah, kalau yang tadi kan kita sudah pelajari bahwa hidrograf itu kan dia menunjukkan debit terhadap waktu ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah dia ada base flow ataukah tidak ya. Sehingga kalau misalkan kita memang menghitung debit yang berdasarkan limpasan hujan, maka kita harus pisahkan dulu dengan yang base flow-nya. Nah, pemisahannya seperti apa? Ini ada beberapa deskripsi gambar ya, yang mana deskripsi gambar A dan B ini diwakili oleh uraian yang saya berikan di ini, di layar ya. Jadi ada base flow separation. Ini nanti akan saya kumpulkan dulu ya, tapi coba saya koreksi dulu apakah sudah sesuai ataukah tidak yang disampaikan. Baru saya upload di Classroom ya. Sama seperti yang kemarin, kemarin itu ada beberapa yang masih perlu saya koreksi lagi sepertinya. Nanti baru terus saya upload ya di Classroom. Nah, terkait gambar yang ini ya, nanti coba dibayangkan atau diingat-ingat gambar yang ini. Nanti kalau misalkan kalian sudah dapat materinya, kalian boleh pelajari ya. Ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3. Jadi kalau dari gambar ini ada garis 1, ada garis 2 ya. Kan kita punya hidrograf ya. Hidrograf itu kalau misalkan dia berjalannya mulai dari 0, maka bisa dipastikan bahwa dia itu hanya berdasarkan limpasan air hujan. Tapi kalau awalnya tidak pada 0 ya, seperti yang dua gambar ini kan dia tidak pada 0 ya kan.
tidak pada nol. Artinya apa? Dia ada aliran base flow-nya. Ya, sehingga ini harus dipisahkan dulu terhadap base flow-nya. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa cara yang dicoba untuk membuat ya. Kita coba buat dulu garis satu, kemudian kita coba misalkan alternatif yang kedua adalah dengan garis dua, yang satunya lagi adalah dengan garis tiga. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi untuk pemisahan aliran air tanah, kalau untuk yang garis satu itu adalah cara yang paling mudah ya, cara yang paling sederhana. Tapi di sini permasalahannya adalah, jadi namun menyebabkan basis waktu yang sangat panjang. Jadi kalau dari garis yang satu, ya kita lihat kan pada saat ditarik, ya itu akan kelihatan bahwa T-nya akan lebih panjang dibandingkan dengan garis yang kedua dan ketiga. Ya kan, cuman memang paling simpel karena kita nariknya langsung seret begitu ya, dengan asumsi bahwa titik yang sebelah garis yang sebelah kiri ini akan ketemu dengan yang sebelah kanan. Ini kita temukan aja seret begitu ya di satu titik yang sama. Nah, untuk yang pemisahan garis yang pertama itu diasumsikan seperti itu. Itu paling simple. Jadi kita narik kurang lebih sama ya untuk yang kurva yang dari sisi kiri kemudian yang kanan. Ini ditarik ya. Tapi kalau dari gambar garis satu itu akan kelihatan bahwa waktunya akan lebih lama jika dibandingkan dengan yang pemisahan garis dua dan pemisahan garis tiga. Ya kan? Jadi namun menyebabkan basis waktu yang sangat panjang bagi hidrograf aliran langsung. Nah, basis waktu berbeda-beda untuk berbagai hujan, tergantung dari permulaan lengkung konsentrasinya itu di titik mana, ya kan? Kemudian untuk pemisahan menurut garis dua, jadi garis dua itu yang atas ya, garis dua itu yang atas. Kalau untuk garis satu kan dari titik A menuju ke yang sebelah kanan yang dia sudah mulai landai. Kalau garis dua itu dari titik A ke titik B. Kalau garis tiga itu titik A ke C kemudian C ke B. Ya, jadi diingat-ingat. Kalau untuk pemisahan menurut garis dua, yang ditarik dari titik permulaan lengkung konsentrasi, jadi yang awalnya dia datar begitu, kemudian dia kan mulai naik kan kelihatan kan perubahan dari yang datar kemudian naik itu dianggap sebagai titik awalnya ya. Dari titik awal itu ya, dari titik permulaan lengkung konsentrasi ke suatu titik pada garis resesi. Pada garis resesi yang ini. Jadi yang di sebelah kiri dicoba melihat bahwa dari yang datar kemudian dia berubah menjadi lengkung, ini titik perubahannya di mana kira-kira? Ini kita kasih tanda. Kemudian pada saat dia sudah mulai turun, nah dari lengkung yang turun ini kelihatan perubahannya menuju ke landai itu di titik mana? Ya, ini kita asumsikan. Kemudian dari titik itu kita hubungkan, maka itu pemisahan yang kedua. Jadi ada tiga cara pemisahan. Nah, N hari ya, N itu jumlah harinya, N hari setelah itu puncak banjirnya. Jadi kita harus menghitung berapakah N harinya itu. Memberikan basis waktu yang terbatas sampai dengan N hari tersebut ya. Setelah puncak banjirnya dan basis waktunya ini tidak akan berubah. Yang berubah adalah lama waktu meningkatnya banjir ya. Kemudian untuk garis yang ketiga, ya garis yang ketiga ini umumnya dianggap yang mungkin lebih sesuai jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, garis AC menunjukkan kelanjutan dari resesi aliran air tanah sebelum hujan ke dalam sungai sampai titik di bawah puncak hidrograf. Ya, dari titik tersebut kemudian dari yang A ke C, C ke B kan, dari titik ini lama basis waktu ditentukan berdasarkan N hari juga, sehingga garis CB ini akan memotong hidrografnya. Ya. Nah, berdasarkan beberapa teori yang tadi ya, nilai N ini ditentukan berdasarkan apa ya, sama seperti yang kita sudah sempat singgung berkali-kali, ada nilai kemiringan dan juga ada nilai daerah aliran sungainya ya, ada seberapa besar catchment areanya ya. Nah, persamaan dasar atau persamaan sederhana yang bisa digunakan adalah N sama dengan 0,83 dikalikan A pangkat 0,20 ya. Yang mana A-nya ini adalah catchment areanya. Satuannya adalah kilometer persegi ya. Sedangkan N-nya ini adalah dalam hari. Nah, misal untuk contoh soal yang 6.2 itu ya, dari soal 6.2 itu diketahui bahwa untuk A-nya, ini karena memang kita yang dibutuhkan adalah catchment areanya saja ya. Dari soal itu kan diketahui bahwa catchment areanya adalah 27 km persegi. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan tersebut maka langsung ketemu. Oh, dia ketemunya adalah 1,6 hari. Atau kalau misalkan diubah menjadi jam maka dia ketemunya adalah 38,5 jam. 38 setengah jam. Ya, itu untuk menentukan N-nya, nilai N-nya. Kemudian, sebentar.
Nah, ini untuk contoh yang ini. Jadi kalau contoh yang tadi itu adalah pemisahan terkait dengan lengkungnya, ya, terkait dengan lengkungnya. Kalau ini dari data yang tadi, ya, kemudian kita diminta untuk merubahnya menjadi unit hidrograf. Jadi DRH-nya berapa? Ini yang nanti akan saya sampaikan di kelanjutan berikutnya ya, Nak ya. Karena sebentar, saya izin stop share dulu. Jadi untuk materinya, ya, untuk materi yang saya sampaikan tadi kita berhenti dulu sampai dengan yang pemisahan lengkung, ya, pemisahan lengkung dengan menggunakan 3 cara atau 3 persepsi yang tadi. Kemudian nanti akan saya lanjutkan ke bagaimana cara menghitung unit hidrografnya. Kalau misalkan kita punya fluktuasi debit berdasarkan waktunya, ya, nanti bagaimanakah cara mendapatkan DRH-nya dan bagaimanakah cara mendapatkan unit hidrografnya, ya. Cuman mungkin akan saya lanjutkan di pertemuan hari Selasa, ya. Jadi pertemuan kita hari ini kurang lebihnya hanya 1 jam, ya, kurang lebih hanya 1 jam. Jadi kurang lebihnya hanya 1 jam. Cuman materinya nanti akan saya periksa dulu, kemudian saya minta untuk kalian pelajari mandiri, ya, terkait dengan materi yang saya upload di Classroom nanti. Kemudian nanti kita bahas di hari Selasa, ya, terkait dengan beberapa soal yang mungkin ada di contoh soal yang saya berikan, ya. Jadi di slide yang tadi yang saya punya ada beberapa contoh soal di situ yang sebenarnya sudah ada jawabannya, cuman yang saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk mendapatkan jawaban tersebut. Jadi ini saya balik, ya. Contoh soalnya sudah ada, jawabannya sudah ada, cuman di sini saya minta untuk kalian coba cari bagaimana cara mendapatkan jawaban yang ada di tabel tersebut. Nah, sebenarnya di beberapa, tunggu sebentar. Saya izin share screen lagi, ya. Jadi kalau di sini, ya, jadi kalau di sini ada banyak contoh soal, ada beberapa contoh soal. Cuman di sebelum menuju contoh soal itu ada beberapa uraian yang saya berikan, ya. Yang mana uraian itu nanti bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan atau untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, sebenarnya soalnya sudah ada jawabannya, ya. Jadi ini seperti yang ini, ya. Ini kan kita diminta untuk menentukan unit hidrograf 6 jam tersebut, ya. Kemudian diminta untuk memisahkan base flow separation-nya. Jadi kalau untuk yang ini, ya, terkait dengan lengkung-lengkung yang tadi dari unit hidrograf ini, kemudian kan kita diminta untuk menggambarkan lengkungnya seperti apa, ya. Nah, dari lengkung itu ini kan kelihatan dia startnya kan tidak pada 0, ya kan? Maka ini sebenarnya dia ada base flow, ya. Artinya apa? Dia ada base flow di situ. Nah, bagaimana caranya memisahkan base flow itu tadi? Kalau untuk yang menggunakan cara satu, ya, kalau menggunakan cara satu, kalau cara satu kan gampang, ya, tinggal dihubungkan aja antara yang bagian paling kiri dengan yang paling kanan, ya kan? Nah, cuman masalahnya kalau paling paling kiri dengan paling kanan itu dihubungkan, antara yang landai dengan yang landai itu dihubungkan, maka akibatnya apa? Waktunya akan semakin panjang, ya, durasi hujannya akan semakin panjang. Nah, tapi kalau untuk cara yang kedua, kita tentukan dari titik mulai dia perubahan naik dengan mulai dia perubahan turun. Titik itu yang nanti kita hubungkan. Untuk waktunya akan lebih pendek dibandingkan dengan yang cara satu, ya. Nah, kemudian dari nilai tersebut, ya, dari setelah kita pisahkan base flow-nya, kemudian kita masukkan ke tabel yang kita punya, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pada saat kita membuat unit hidrograf, ya, pada saat kita membuat ordinat DRH, ya, pada saat kita membuat ordinat UH atau unit hidrograf, kita ini harus memisahkan dulu debit dari debit yang ada di sungai yang mungkin diakibatkan oleh air tanah dan hujan, ya, dipisahkan terhadap base flow-nya, baru kita bisa hitung ordinat UH-nya berapa, ya, sehingga kita bisa tahu oh volume direct runoff-nya berapa, ya. Jadi makanya ngitungnya tidak hanya sekedar ngitung, tapi harus dipisahkan dulu base flow-nya, ya. Nah, bagaimana cara memisahkan base flow-nya sama seperti cara yang saya buat tadi di awal, ya. Kemudian, nah ini juga ada contoh soal yang saya berikan di sini, ada jawabannya juga, ya. Tapi ini kebalikannya. Jadi kalau yang ini aliran dasarnya berapa? Ini yang diminta, ya.
Ada beberapa contoh soal yang kalian harus coba cari tahu caranya seperti apa. Ini nanti saya coba berikan di sini, kemudian kita bahas bareng-bareng ya di hari Selasa. Baik, saya izin stop share. Untuk absennya sudah ya? Sudah, Bu. Absennya sudah ya? Oke, sebentar. Saya absen sebentar ya. Oke, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Isabella, 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 Isabella nggak ada ya. Muhammad Alfian, Permisi, Bu. Alfiannya sedang sholat, Bu. ada tapi ya, hadir ya. Hadir, Ibu. Isabella nggak ada ya. Muhammad Burhanuddin, Hadir, Bu. Muhammad Raka, Muhammad Raka Oktaviarto, Muhammad Raka Oktaviarto, nggak ada. Indra Gugu Setiawan, Hadir, Bu. Lukman Ainul Yakin, Hadir, Bu. Muhammad Riki Ramadan, Hadir, Bu. Nanda Arya Yulistio, Hadir, Bu. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Rehan Dika RG Ferdiansyah, Hadir, Bu. Ahmad Askalubaba, Hadir, Bu. M. Naufal Karis Mubarok, Hadir, Bu. Raka Fatan, Hadir, Bu. Arzi Tektona Lutfi Rahman, Arzi nggak ada. Arzi nggak ada ya. Iren Agatha Dangga, Hadir, Bu. Arvin Justin Fayat, Hadir, Bu. Gary Patrick Pikarima, Hadir, Bu. Feby
Sevanya Nurhaliza, nggak hadir ya. Adrio Ananta, memang nggak hadir ya. Yuka, Hadir, Bu. Deviana, Hadir, Bu. Indi Pedro Nathanael. Indi Pedro nggak ada ya memang ya. Melinda Andriani Putri. Melinda. Melinda. Nggak ada ya. Fahri Alaudin. Hadir, Bu. Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad nggak ada. Sultan Rafli. Hadir, Bu. Akbar Indrartama. Hadir, Bu. Muhammad Rafli Nurmansyah. Hadir, Bu. Brian Arya Pratama. Nggak hadir ya. Karina Azahra Putri. Hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rafif Anandwika Dani. Hadir, Bu. Aldrian. Aldrian. Hadir, Bu. Aldrian hadir ya. Bu. Iya, hadir. Made Udiana Tangkas. Hadir, Bu. Tara Aisyah hadir ya. Syafira Zahra. Syafira Zahra. Hadir, Bu. Ananda Fahmi. Hadir, Bu. Akmal bin Edo Asaidi. Akmal? Nggak ada. Raliansa? Hadir, Bu. Tunjung Sari Dharma. Hadir, Bu. Sean Ivander. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Anastasia Nuraini Azahra. Iya, Bu, saya hadir, Bu. Irwanda. Hadir, Bu. Muhammad Rehan. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Baik, saya panggil lagi yang tadi belum ada suaranya. Isabella, nggak hadir ya? Isabella, nggak hadir ya. Kemudian M. Raka, Muhammad Raka Oktaviarto, memang nggak hadir ya. Arzi, Arzi nggak hadir ya memang ya. Melinda. Melinda? Permisi, Bu. Ya? Ya, Nak? Muhammad Raka Oktaviarto katanya ada di room, Bu. Loh, iya kah? Nggak ada ini, Mas. Tadi semua sudah saya masukkan, itu nggak ada lagi di waiting room. Terakhir tadi ada yang masuk lagi, tapi sudah saya ini kan, sudah saya admit ya. Tapi kalau yang di waiting room lagi nggak ada itu. Kemudian Arzi nggak ada ya memang ya. Melinda memang nggak ada. Tapi absennya ada. Melinda nggak hadir ya.